kerinduanmu sampai Engkau melihat Tuhan miliaran jiwa diselamatkan Tuhan. Inilah hari-hari Tuhan, hari-hari penentuan, hari-hari Tuhan. Sungguh-sungguh ajari pasukanmu, ajari setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh Tuhan terus berlari seirama dengan Engkau, tidak pernah kenal letih, tidak pernah kenal lelah. Apapun Tuhan iblis boleh coba Tuhan mengacaukan atau memberikan sebuah kekacauan atau keributan atau ujian, tapi kami percaya kami sudah tentukan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami tidak terhentikan Tuhan. Mari malam ini yang Kau berbicara Tuhan, biar kami sungguh-sungguh nangkap dan bisa mengaplikasikan apa yang kami tangkap, dan biar ini menjadi rema buat kami Tuhan, untuk melihat Engkau lengkapi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap terima berkat yang terbaik dan roh pengertian, roh hikmat dari Engkau turun atas kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dan semua yang siap terima berkat yang terbaik mengatakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Saya kayaknya ini soalnya udah mulai Maret ya, jadi bukan selamat tahun baru lagi ya. Oke. Siapa yang hari-hari ini merasakan Tuhan itu ajaib? Kalau kita imannya bilang gini, walaupun saya nggak ngalamin keajaiban, saya ngalamin keajaiban. Karena sebetulnya kita ini banyak lihat keajaiban, tapi kita ini merasa itu bukan keajaiban, karena itu bukan seperti yang kita minta. Tapi sebetulnya banyak keajaiban yang kita lihat. Ya, misalnya gini, kita lihat sampai hari ini Indonesia bisa tetap tenang dan aman. Ya, itu keajaiban dari Tuhan. Karena Tuhan menjawab doa-doa kita. Ya, dan rasanya di tempat lain ya, saya ke negara lain yang tadinya berapi-api, itu sudah orang Kristennya sudah tidak terlalu gimana gitu. Di Indonesia paling nggak orang masih suka ikut persekutuan doa, ikut datang ke gereja dan semuanya. Orang Indonesia tuh masih bisa seperti itu gitu. Jadi itu sebuah keajaiban ya. Jadi biar kita makin melihat keajaiban Tuhan ya. Oke. Sudah bisa tampil ke depan? Oke. Saya sebetulnya sudah digerakin Tuhan untuk bicara tentang connecting generation. Sebetulnya saya ini biar bagaimana suka ngamati orang. Saya suka lihat begini nih, kenapa sih gak nyambung ya? Orang gak nyambung, pemimpin gak nyambung sama anak buah, nanti keluarga pada gak nyambung gitu ya. Kenapa sih gitu? Dan saya selalu kalau ngajar apapun, mau ngajar sekuler, mau ngajar khotbah, saya ini selalu pengen memberikan apa yang saya sudah alami, supaya ceritanya itu benar-benar bisa diterapkan ya. Nah saya sendiri, saya kenapa bisa sangat dekat dengan anak saya? Ini kan connecting generation ya, sebetulnya generasinya kan berbeda, tapi saya ini dari awal diajarin Tuhan bagaimana mengerti anak-anak ya. Contoh sangat singkat begini, anak saya yang sudah pulang ke surga ini pernah les sama kakaknya dengan suami istri. Bapaknya, suaminya ngelesin Nancy, adiknya dilesin sama istrinya. Satu hari pembantu saya bilang begini, Non, emang pembantu saya suka panggil Non karena dari kecil, dari saya masih single. Non katanya, ibunya udah nggak mau lesin lagi karena katanya si Dede itu banyak acaranya. Kalau ngeles cuma 1 jam, pasti nanti ya dia ke depan mau menghirup udara segar dulu, nanti dia ke depan gitu ya. Nanti abis itu dia bilang gini, mau ke toilet lagi, nanti sebentar lagi minta minum. Jadi dia bilang gini, aduh banyak upacaranya katanya, ini anak nggak bisa fokus, karena dia nggak bisa fokus. Jadi dia itu kesini ke sono. Terus saya nggak pikiran cuma gini, ya udah deh, bilang aja sama anaknya nanti kalau pulang sekolah, bilang ini yang terakhir, berhenti gitu. Terus udah sampai di kantor, saya tuh pergi kantor, anak-anak udah pergi sekolah. Tuhan tuh ngomong gini, jangan begitu memperlakukan anakmu. Dia bukan anak kecil. Dan padahal anaknya itu masih kecil, waktu itu masih seumur berapa ya, baru saya tadi bilang sama Novel seperti kayak Josephnya Novel gitu ya. Umur berapa sih Joseph? 8 ya? Ya kayak begitulah, 9 dia kayaknya. Nah terus saya bilang, oke Tuhan, jadi mesti ngomong apa? Kamu nanya dia. Kalau kamu mau memperlakukan dia dewasa, kamu harus nanya dia.
Terus udah pulang sekolah saya telepon, kamu udah gak mau dilesin lagi, mami baru tahu kamu macam-macam, ngeles 1 jam kesini ke sono kiri ke sono gitu ya. Ya udah mami nggak bisa ini, udah berhenti aja, nanti cari lagi guru lain kalau memang ada gitu. Jangan mami, jangan katanya. Tiba-tiba saya ini sebagai ibu ngerti banget kalau dia kenapa nggak mau stop les Inggris, karena dia sukanya main game. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, gamenya dia nggak ngerti-ngerti. Nanti mesti nanya saya, mesti nanya ke kakaknya, mesti nanya. Jadi dia perlu ngerti bahasa Inggris gitu ya. Terus saya bilang gini, ya habis gimana dong kalau kamu begitu? Terus Tuhan bilang gini, kamu buat perjanjian. Terus saya bilang begini, oke, kamu berjanji nggak mau ngerjain itu lagi. Dari rumah udah mesti bawa air, dari botol air di situ, oke? Yang kedua dari rumah sudah pipis, oke? Jangan pipis terus di situ. Terus nggak perlu tuh ya mendapat udara segar gitu tuh nggak perlu. Apaan sih saya bilang gitu? Kamu cari alasan aja, kamu bilang gitu. Dia bilang, kalau kamu janji sama mami sebulan ini, mami ngomong sama dia, kalau memang itu, oke, diteruskan. Ya mami, janji gitu. Terus sejujurnya dia berubah. Dapat gurunya juga gini. Iya dia berubah. Nah sejak itu saya ini memperlakukan anak saya selalu. Saya ini pengen banget anak saya itu pindah ke penabur, sekolah penabur. Tapi kan isunya di luar itu tuh ya, kalau dari sekolah Katolik sama penabur, aduh beda banget. Penabur tiap hari ulangan katanya. Tiap hari pokoknya kerja sekolahnya berat lah, ulangan terus ini terus gitu ya. Terus saya ini kebiasaan, jadi saya jualan sama dia. Saya bilang begini, saya kakaknya dulu, Kak, kalau kamu penabur mungkin memang lebih berat sekolahnya, tapi mereka punya nama kualitasnya. Dulu sekolah Katolik, makanya mami sekolahnya Santa Ursula, itu dulu yang terkenal. Tapi sekarang Kristen lebih bagus yang penabur. Tapi ya terserah kamu, yang sekolah kamu, yang belajar kamu gitu ya. Saya tinggal jualan aja gitu. Satu hari dia dapat nangkep dari Tuhan, dan dia benar-benar ngalami Tuhan. Dan saya bersyukur sampai apapun sebetulnya. Jadi saya memang kadang-kadang gini nih, aduh kadang-kadang saya mesti otoriter juga ya, kadang-kadang saya pikir begitu. Tapi enggak, sampai hari ini saya bersyukur itu menimbulkan sebuah trust level. Percayaan anak saya sampai hari ini adalah kerup saya. Dan saya benar-benar melihat mereka nurut sama saya sampai mantu aja loh. Saya melihat bahwa semuanya bisa connecting gitu, karena kita ini beda generasi ya. Ya lupa saya pakai gini ya, next aja ya, lagi coba ya, oke. Nah Bapak Ibu, Indonesia didominasi dibilangnya generasi Z dan milenial sekarang ya. Ini pembagian generasi berdasarkan tahun kelahiran ya. Jadi kalau pre-boomer itu yang pakai kursi roda itu memang udah tua ya, cuma 5% ya. Nah kalau baby boomer ini kan total jumlah penduduk Indonesia 270 jutaan. Tapi ini survei 2020, nggak tahu sekarang ya, 2020. Nah baby boomer itu nanti saya bahas lebih jauh ya. Baby boomer itu umur 59 ke atas ya. Kalau sekarang itu 31 juta 11 ya, hampir 12% ya. Oke, terus generasi X 58,65 juta, yaitu 22%. Nah, kira-kira di sini kebanyakan adalah generasi X. Ya, itu dari umur 46 apa ya? Nanti saya ini sampai umur 58 ya. Lalu ada milenial. Sini juga ada milenial ya. Milenial itu 69 juta. Ya, dia 26%. Nah, generasi Z sekarang itu 75% ini. 75 juta 28% ya. Nah terus yang generasi Z ini adalah ini bukan Z, ini alpha ya. Ini alpha itu 11%, 29 juta. Jadi di dunia sekuler, di dunia kerja, di dunia pelayanan sekarang ini rata-rata yang bank aktif ini sama ini. Kalau ini mendekati pensiun, udah pensiun, banyak kan 55 tahun kan pensiun. Jadi kalau kita nggak coba memperhatikan, ini dunia udah beda. Sekarang generasinya yang paling kita mau cari dimanapun, milenial sama Z ini yang paling di depan, baris depan. Ya, oke, kita akan lanjutkan lagi. Next. Nah,
kita harus menghubungkan 5 atau 4 generasi untuk kolaborasi sampai glorious finish. Ya, saya aja lihat di Mahanaim. Itu roknya anak-anaknya itu udah ada yang kecil-kecil ya. Sekarang kita bukan cuma junior, sekarang ada pastor super junior. Kecil-kecil disuruh khotbah. Dan mereka bisa khotbah. Bahkan di tempat kami itu umur-umur 20 gitu, khotbahnya bagus. Ya, jadi kita lihat mereka ini eksis loh sekarang. Ya, jadi nah tadi itu ya. Kalau yang tradisional yang udah 78 tahun ke atas ya, oke. Yang ini 59 sampai 77 boomers ya. Nah, kenapa sih mereka dibilang tradisional boomers? Yang tradisional itu zamannya perang. Ya, hidupnya itu dari tahun 1928 sampai 45. Kita tahu kan merdeka kita 45 ya. Sebelum 45 kan perang. Betul nggak? Nah, itu mereka masih wah udah tradisi lah, urusannya tradisi segala macam. Nah, waktu perang selesai, keluarga kumpul, mereka jadi melahirkan anak. Tiba-tiba ngebum. Bayi pada lahir. Makanya dibilanglah mereka baby boomers. Tiba-tiba boomers gitu loh, tiba-tiba semua orang punya anak banyak gitu ya. Nah, tiba-tiba setelah di boomers itu kerjaan mulai keluar, mulai ada kerjaan dan mulai orang pendidikan dan segala macam. Nah, terus habis itu generasi X. Nah, anaknya si boomer ini generasi X ya, dari 43 tadi ya, 43 sampai 58 tahun ya. Mereka ini adalah orang-orang yang masih mulai kenal teknologi. Ya, mulai ada Facebook. Di depan aja Pak Yongki sama ini Brian. Depan aja kosong, sama Dylan dah langsung depan. Nih, kosong depan sini. Ya. Ya. Nah, nanti saya ajarin generasi, saya sharing ya. Generasi Y ini adalah dari umur 27 sampai 42, ini millennials. Kita masih ingat tahun 2000 itu dibilang tiba-tiba nih komputer mau dibikin milenium. Ya, ini komputer data kita bisa hilang. Ya, nah milenial inilah yang mulai masuk ke teknologi, tapi masih analog. Yang ini analog, kalau ini milenial ini di antara analog ke digital. Nah, kalau yang generasi Z ini yang benar-benar otaknya begitu lahir itu sudah digital. Saya pernah ya ngasih pinjam handphone apa iPad gitu ke anaknya teman, tiba-tiba saya nggak bisa buka. Dia tahu password saya dan dia ganti passwordnya. Saya sampai mesti bujuk-bujuk, tolonglah dibuka ya. Jadi dia yang pinjam, kita yang minta tolong dibuka nah. Ini sekarang passwordnya dikasih berapa? Ini kan kita tahu ya kadang-kadang nih pada gaptek begitu anaknya lihat ini. Kalau handphone kan kita gini ya, pusing nih handphone nih, nggak ngerti ya. Banyak kan nih generasi X ini masih gaptek kadang-kadang. Ya, kalau nah nggak tahu anaknya gini cuma gini, gampang mah udah, mama mau apa? Papa mau apa? Langsung aja dia bisa kerjain. Emang otaknya udah lahir, udah begitu. Ya, tapi kita akan belajar lagi bagaimana kita mengerti mereka ya. Jadi latar belakangnya memang beda kan. Kalau ini generasi Z bicaranya udah urusannya digital. Ya. Dulu dibilangnya begini, bedanya generasi Z sama milenial sama yang ini. Kalau ini tradisional boomer sama generasi X, kalau ada pekerjaan tangan dan karya PR dari sekolah, mamanya sibuk cari majalah, pinjam tetangga, minta tetangga, boleh nggak minta korannya, masih ingat nggak? Minta korannya, minta majalah, itu proses kan, proses mesti diikuti. Kalau sekarang nggak usah. Copy paste aja. Kadang-kadang anak buah saya cuma bilang begini, mama lagi sibuk, udah kamu nggak kasih passwordnya masuk ke komputer, kamu ini udah cari sendiri copy paste. Jadi kadang-kadang anak sekarang ya mau bikin aja essay, mau bikin apa dia tinggal copy paste yang ini, copy paste yang ini, jadi tuh. Apalagi udah ada AI, betul nggak? AI suruh bikin PR-nya, udah beda. Generasinya beda lah. Gimana kalau kita nggak mengerti satu sama lain kita bisa jadi nyatu? Gak bisa. Ya, oke, next. Nah, saya mau kasih firmannya dulu dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai 2. Dikatakan begini,
Janganlah engkau bersikap keras terhadap orang yang lebih tua, tetapi berbicaralah dengan hormat kepadanya seakan-akan dia ayahmu sendiri. Kepada yang lebih muda, berbicaralah seperti kepada saudara sendiri yang kau kasihi. Perlakukanlah wanita yang lebih tua sebagai ibumu sendiri, dan yang muda sebagai adikmu, dengan hanya mempunyai pikiran murni mengenai mereka. Firman sudah mengatakan, ini ada yang macam-macam di generasi, ada tua, ada muda, ada semuanya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu mau ada sopan santunnya, udah diomongin gitu. Caranya treat sama satu sama lain. Tapi generasi ini berbeda, kenapa? Bertumbuhnya IT, bertumbuhnya teknologi. Dulu orang pegang handphone kayaknya bagaimana gitu. Sekarang orang pegang nggak ada handphone nih, wah hidup rasanya nggak tahu deh. Di kota aja, di kampung aja orang udah tahu semua. Betul nggak? Ya, pembantu saya dari kampung loh, umur 17 datang ke tempat saya. Wah, ngerti semua macam-macam. Malah kadang-kadang dia tahu kalau mau belanja, dia baru datang, begitu datang dia bilang gini, saya mau beli masakan, ibu mau nggak? Masakan apa? Kamu beli di mana? Online dong. Dia bisa online dari kampungnya. Terus masakan apa? Masakan tetangga saya. Segini Mbak aja ya. Terus lebih hebat lagi karena dia tahu semua di teknologi. Dia titip saya apa? Tolong Bu, beliin saya keju. Pembantu 17 tahun makannya keju. Karena udah beda. Zamannya udah beda. Dia tahu keju. Dan kadang-kadang bisa bahasa Inggris lagi. Saya nggak tahu dia nonton anime kan, sekarang kan anime yang film Jepang. Saya begini, apa sih anime? Begitu saya cari tahu, nggak boleh nonton anime ya. Saya usir iblis kamu Pak. Gitu ya. Ini maksudnya itu ada spiritnya lah. Maksudnya kalau terus-terusan ini saya nggak ngomong ini, tapi memang itu ada kenyataannya seperti itu. Jadi saya ketawa-ketawa. Tapi saya lihat memang beda. Generasinya beda ya. Oke, sekarang next. Kita bahas dulu firman-Nya ya, mengatakan apa? Titus 2 ayat 1-6 dikatakan, tetapi engkau hendaknya berbicara mengenai hidup yang benar, yang sejalan dengan kekristenan sejati. Ajarlah kaum pria yang sudah dewasa supaya mereka bersikap sungguh-sungguh dan tenang. Mereka harus bijaksana, harus mengenal dan mempercayai kebenaran, serta melakukan segala sesuatu dengan kasih dan sabar. Artinya Paulus juga sudah mengajarkan itu. Ya, lalu dikatakan ajarlah kaum wanita yang sudah dewasa supaya bersikap tenang dan patut apapun yang mereka lakukan. Janganlah mereka kesana sini mempercakapkan kejelekan orang lain. Udah ngomongin tuh, jangan gosip. Ya, janganlah mereka menjadi peminum, melainkan menjadi pengajar kebaikan. Next. Mereka hendaknya mendidik wanita-wanita yang lebih muda supaya bersikap tenang, mengasihi suami serta anak-anak mereka, berlaku bijaksana dan berhati bersih, senang tinggal di rumah, bersikap baik dan patuh kepada suami mereka, sehingga iman Kristen tidak mendapat celaan dari orang-orang yang mengenal mereka. Demikian juga anjurkanlah kepada para pemuda supaya berkelakuan baik dan hidup dengan penuh kesungguhan. Ini bukan cuma next lagi. Mereka sorry, tadi udah 4 ya. Sorry, balik lagi. Balik. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, bukan cuma terjadi di keluarga, bahkan di gereja udah mulai berubah. Ya, di Mahanaim kami lihat anak-anak Roks itu udah aktif banget. Kemarin retret kami itu semua panitianya anak Roks. Tapi kami akhirnya turun tangan juga, pemimpin-pemimpin. Kenapa? Karena sesungguhnya gini ya, untuk tenaga, untuk teknologi mereka itu hebat banget. Saya kedatangan generasi Z, disuruh sama Coach Jos katanya. Dia datang gini, Coach, saya lagi latihan jadi AB. Coach itu boleh nggak saya mau melayani 1 minggu buat Coach? Coach mau dibantuin apa? Saya pikir saya lagi sibuk, anak ini mesti dibimbing, bagaimana caranya ya? Saya lagi sibuk banget, lagi dikejar-kejar banyak kerjaan. Saya bilang gini, oh ya saya ingat, kamu generasi Z kan? Iya.
Oke, kamu bisa bikin PPT kan? Bisa, oke. Sekarang coach minta bikin PPT, oke? Oh, saya cuma bilang begini, tolong buat ya, bagaimana mengajarkan karakter kepada generasi Z. Oke, siap coach. Dalam 2 jam datang. Saya begini, hebat juga ya. Dalam 2 jam dia kerjain. Terus udah, saya belum pakai sih. Ya, pokoknya bisa jadilah. Saya masih mesti sempurnakan. Terus saya tiba-tiba mesti ngajar generasi yang sekarang ini nih, baby boomer. Saya ini lagi disuruh Tuhan tahun ini melayani lansia, tapi saya nggak mau ngomong itu lansia, golden night, kesatria emas, generasi emas. Nah, waktu saya pusing lagi bikin ini, saya butuh film. Saya bilang gini, kamu lagi ngapain? Cariin film dong coach. Film apa? Filmnya tentang ini, tentang ini gitu ya. Terus tiba-tiba namanya juga kurang pengalaman kan ya. Dia cari yang apa gitu. Terus gini deh, boleh nggak? Yang kira-kira kayak begini nih, coach sudah dapat, kamu download aja, ini gitu. Karena sementara kan saya biasa bikin PPT sendiri, jadi saya juga nyari gitu. Dalam waktu singkat cepet banget. Saya mau letret. Saya kan namanya PPT kan nggak bisa, kalau bisa dihias lah ya, template-nya dihias lah ya. Saya bilang gini, tolong hias dong PPT-nya coach. Ini baru sederhana dan cari lagi ayat-ayatnya. Bisa tuh. Dalam waktu singkat saya berkagum gini, hebat ya, luar biasa saya bilang. Kalau saya bisa dibantu kayak begitu, itu akan sangat luar biasa. Tapi satu sisi mereka butuh hikmat dari orang yang lebih tua. Misalnya nih, kemarin saya dipasangin sama Nancy. Terus mereka ini kan udah diajarin nih ya, jam sekian kamu harus angkat, berapa menit lagi ke pengajar, nanti berapa menit lagi bak. Jadi mereka memang ngikutin apa yang diajarkan. Tapi mereka nggak bisa cocok-cocokin begini ya. Kita ini ganti, karena waktu itu kita mesti doa orkestra. Jadi kami bilang begini, ya udah deh, orkestra di depan aja dulu. Nanti saya baginya di belakang gitu. Nah, waktu saya ngajar nih belum banyak gitu, belum banyak. Dia udah ngangkat. Saya bilang iya. Terus ngangkat lagi, karena saya nggak stop kan. Saya bilang, saya kan dia itu nggak bisa ngebayangin coach ini udah biasa ngajar, coach ini udah biasa gitu, udah profesional. Jadi saya gini, aduh namanya juga anak rocksnya, mau tidak mau karena saya gini-gini terus, saya ceritanya dipersingkat. Akhirnya saya selesai. Nancy suruh maju kan, Nancy maju karena saya udah ngatur jamnya. Saya juga udah pakai alarm. Alarm saya di seperempatnya Nancy itu baru bunyi. Terus Nancy jadi ada sisa. Saya gini, anak roh. Cuma ngikutin. Berarti kan perlu wisdom dari orang yang lebih tua, perlu pengalaman orang yang lebih tua. Nah, tapi kita akan belajar bagaimana kita bisa connect. Ternyata yang saya dapat waktu itu kita tiap panggilan ditanyain temanya apa akhir tahun. Kita bilang mempelai connecting generation. Ternyata Tuhan sudah siapkan. Sekarang presiden dan wakil presiden kita itu connecting generation. Bayangin umurnya hampir 2 kali lebih. Betul nggak? Jadi kita ini kalau kita semua bisa connecting generation, itu akan mempengaruhi seluruh Indonesia. Apa yang kita kerjakan mempengaruhi. Maksudnya kita ini harus tahu bagaimana menghargai satu sama lain, saling kolaborasi. Ya, oke. Jadi tapi gini, nanti kita banyak ya gini ya. Kenapa sih nggak bisa nyocok gitu? Karena biar bagaimana kadang-kadang yang tua merasa yang junior ini masih kecil. Masih kecil, kamu tahu apa sih? Ya udah kerjain aja, pokoknya ikut menurut ini. Tapi yang kecil sekarang lebih percaya sama Mbak Google daripada yang senior gitu. Jadi ini nggak ketemu ya. Jadi maksudnya kalau kita nggak bisa pinter-pinter, akhirnya ya ribut terus. Udah susah dong ngomong sama dia katanya gitu segala macam. Kadang-kadang gini ya, ada anak yang apa-apa dia cari di Google. Instruction manualnya ada di Google, betul ya? Tapi yang sudah pakai ini orang tuanya. Orang tua bilang, ya begini, mesti begini. Enggak, kata Google begini. Tetap dia lebih percaya Google. Lah kan jadi ribut, betul gak? Padahal kita bisa saling belajar. Ya, oke, kita akan lihat bahwa yang penting kita ini mau mendengar dan mau saling kolaborasi. Karena saya lihat gini, sekarang pun kepemimpinan itu sudah ada dari banyak generasi. Ya terutama 4 generasi lah. Dari baby boomer udah sedikit. Ya, X, milenial,
generasi Z sama sekarang nih mulai alpha. Ya, tapi yang di kerjaan itu mulai merit, mulai insurance, minta insurance, KPR, KKB, semua kendaraan butuh itu semua tuh anak-anak milenial dan generasi Z ya. Jadi karena mereka kerja dan mereka hebat-hebat loh. Umur 27 bisa punya banyak income. Di sini ya anaknya bujulan aja nih, si Kanteng nih. Ini 25 tahun nih generasi Z. Ya udah bisa kerja. Dulu mah 25 atau belum bisa kerja. Betul nggak? Sekarang udah zamannya berbeda, ya. Oke. Kemarin juga saya seneng banget dengerin anaknya Pak Yanto dengan Ibu Yenti. Tiba-tiba dia berubah dalam setahun. Saya lihat dia. Tiba-tiba dia pergi ke Melbourne. Tiba-tiba ngomongnya aja gayanya beda. Betul nggak sih? Gayanya udah aktif. Dia bisa cerita sama saya, Coach, saya tiba-tiba dipercaya sama orang. Dia bisa cerita, dulu nggak begitu. Dulu mesti tanya Yohanes ini dia bisa cerita. Saya bangga banget lihat begitu. Maksudnya gini, ada anak yang disuruh keluar negeri, dia bisa mutusin semua sendiri. Tiba-tiba dia dewasa. Waktu saya lihat Nancy, dulu takut, ya ampun deh. Suruh pesan food court aja. Aduh mami aja deh. Saya sampai gitu. Kayaknya mami udah berani dari kecil, kenapa ini jadi penakut begini. Tapi begitu 1 tahun saya kirim dia, saya ketemu dia di Israel, saya suruh dia datang dari Australia ke Israel. Tiba-tiba dia bisa dengan Inggris yang lancar dan dia bisa pesen dan segala macam. Wow, ternyata setahun gak ada sia-sia. Tiba-tiba anak ini jadi mandiri gitu. Jadi memang, tapi saya senang gitu. Dengan senang itu kita bisa kerjasama dan selalu bisa memaksimalkan semua kelebihan kita, ya. Oke. Kita next dulu, ya. Oke. Saya nggak akan terlalu bahas ini, cuma saya ambil rangkumannya bahwa sebetulnya kenapa kita mesti connecting. Firman juga udah mengatakan, tolong yang tua ngajarin. Tapi sering-sering yang tua cuma ngajarin, tapi nggak jadi contoh, nggak bisa juga. Kan leadership di mana-mana itu harus jadi contoh, ya. Oke, next. Nah, next dulu. Oke. Ini udah ya sekarang. Jadi beda generasi, beda cara berpikir, beda cara pandang, beda cara berinteraksi, beda gaya komunikasi dan beda perilaku. Semuanya kalau kita perhatikan sudah mulai beda. Di sini saya berharap jangan bilang begini sama anaknya. Pokoknya dengerin deh, mami ini udah makan asam garam dunia. Nanti anaknya bisa bilang gini, pantesan mami itu budrek, makannya garam sih. Ngerti gak? Kan sering-sering gitu, makan asam. Lah, anaknya mesti, tapi memang kita mesti tahu gitu antara generasi yang bawah dan kita. Kalau ada sebuah jembatan percaya, kita akan bisa kerjasama dengan baik, ya. Oke, next. Oke, nah penyebab, ya. Penyebab disconnected atau miskom itu yang pertama, perbedaan cara pandang, ya. Jadi ada harus begini mami, si maminya harus begini gitu. Saya kadang-kadang gini, saya dengerin dulu deh, maksudmu bagaimana sih, ngerti ya. Tapi juga yang bawah coba mengerti. Nah, yang saya lihat kalau di Mahanaimnya itu adalah di Joshua Christian anaknya Bu Iin, yaitu dia milenial. Jadi kadang-kadang dia lihat ini yang tua-tua ngerjain ini, ya. Nanti dia gregetan sama yang tua-tua terlalu muter-muter, mikirin apa. Bayangin ya, kalau hari ini lihat di beredar ada 14 karakter yang sedang ingin diterapkan oleh kita. Karena begini ya, paslon yang menang bilang kita akan masuk Indonesia Emas, dan kita bilang Mahanaim dan Bahtera akan masuk Mahanaim dan Bahtera Emas. Kalau kita mau jadi seperti Bahtera Emas, kita harus ada spirit bangsa yang kita tularkan. Contohnya Singapura. Dia mau, dulu itu Singapura nggak kayak gitu. Lee Kuan Yew menerapkan bahwa nggak boleh ada sampah, semua bersih, clean. Di situ kalau makan permen kita baru ngunyah-ngunyah, itu bisa kalau nggak disuruh buang, kita kena denda. Nggak ada kotoran. Sampai itu dia itu buat sampai ada yang jagain gitu, ada yang monitor. Ya makanya kan mereka
walaupun di sana, walaupun orang tua bersih loh. Kan kita kalau masuk apa toiletnya airport ya, itu kan orang tua tuh yang jaga, terutama yang perlu di tempat toilet wanita, dan bersih. Mereka emang dicecerkan begitu terus. Nah, ngerti ya? Jadi kita lagi ada doa dan macam-macam gitu. Tapi kita ini mau terapkan sebuah spirit bangsa yang Tuhan katakan bahwa itu harus dibuat sampai Indonesia berubah. Karena kita kan sebetulnya Presiden Jokowi itu sudah membawa Indonesia, ya, untuk semuanya akan jadi kayak jalannya itu udah disiapin. Dulu dia kan bilang begini, waktu orang lain semua periode presiden sebelumnya kan nggak berani menurunkan bensin, selalu subsidi. Tapi dia lihat di Papua harga 1 liter tuh mahalnya luar biasa. Di Jawa baru naikin sedikit sudah demo. Jadi dia berani cabut subsidi. Karena dia bilang harus merata. Dan dia bikin tol semuanya karena sebetulnya dia udah siapkan itu. Untuk Indonesia masuk ke Indonesia masa emas. Nah, kita juga mesti tahu bahwa ini ada perbedaan gitu. Jadi kita yuk mulai belajar ya. Saya berharap sih tidak boleh ada ribut-ribut lagi. Presiden yang sudah terpilih sudah jadilah connecting generation. Kita akan lihat ya, kita akan doakan presidennya wise, bijak dan bisa membimbing yang muda ya. Wakil presiden akan sangat cerdas jalanin dan tapi dengan bimbingan dari yang lebih tua ya. Saya melihat itu ada di dalam saya sama Nancy ya, di dalam pelayanan, di dalam kerja kita ini gabungan ya. Oke. Yang kedua adalah kurangnya usaha memahami orang yang diajak bicara, interaksi dengan generasi yang berbeda. Dulu saya juga nggak ngerti ya, kadang-kadang karena begini, tahu nggak kalau di sekolah PPKN aja udah dihapus. Dulu kita masih sekolah ada PPKN. PPKN tuh ngajarin kalau ketemu orang tua begini cium tangan kan, walaupun yang di bahasa Indonesia diajarin. Sekarang PPKN nggak ada di sekolah. Tapi kalau kami sekolah di Mahanaim adalah sekolah karakter, ada latihannya. Tapi memang dunia itu sudah mulai berubah. Jadi tapi kita harus bisa belajar di antara satu sama lain. Nah, penguasaan kata-kata yang tidak mudah dipahami oleh lawan bicara. Misalnya jargon-jargon yang tidak sama. Generasi saya punya jargon. Makanya begini, karena generasi sebelumnya kan lewat proses, jadi lebih tough, lebih tahan banting. Tapi generasi milenial, terus waktu generasi milenial ingat nggak mulai keluar kata-kata gini, galau, dikit-dikit galau, ya. Begitu generasi Z mulai ini healing, dikit-dikit healing, sampai ada staycation. Ngerti ya? Karena istilah mereka dikit-dikit gini, aduh gue gak kuat nih, gue mau healing dulu. Ngerti ya? Tapi ini jargonnya mereka. Toh juga yang healing orang tua, ikut-ikutan sekarang holiday, betul gak? Tapi memang beda gitu. Kalau saya dari dulu, saya kan karena saya kan konsultan, ngajar di bank-bank, dan itu saya biasa mendidik anak-anak umur 20 sampai 25, 30 gitu, paling tinggi 27 lah, 25 gitu. 27. Jadi saya mesti tahu ada kata-kata yang lagi terjadi gitu. Saya sering bilang sama Nancy gini, kalau ada kata baru, Mami tolong diupdate ya. Gitu. Terus nanti dia bilang gini, Mami udah tahu belum ada PHP? Apa itu PHP gitu ya? Nanti kalau saya lagi ngajar, saya keluarin itu, anak-anak tuh ketawa, jadi seneng banget, jadi kayak connected gitu loh. Kalau nggak kan gini, iya ngajar siapa ini? Nggak lucu, nggak bisa. Saya di luar itu ada sebuah target. Kalau saya ngajar, habis itu mereka kasih feedback, kalau nilai saya jelek, saya nggak kepake. Saya di luar itu saya harus nilainya tinggi. Jadi saya mesti belajar gitu. Kadang-kadang wah istilah-istilah pokoknya macam-macam gitu ya, saya belajar karena jargonnya beda. Ya, oke. Lalu harus sering ya sering terjadi asumsi yang salah. Yang muda mikirnya begini, yang tua mikirnya begini. Kalau kita nggak ketemu tarik benang merah, ini berantem terus, ya. Terus keterbatasan kosakata, apalagi anak sekarang kan, walaupun kelihatannya di Indonesia, tapi kalau nulis di Facebook, di IG, bahasa Inggrisnya bagus banget, betul nggak sih? Ini pada baca nggak? Orang anak-anak saya bagian kadang-kadang begini nih,
ini anak bisa bahasanya bagus banget ya, bahasanya tuh bisa lancar gitu. Coba tanya nih di antara yang milenial, dan ini ada Brian, ada Joshua, ada di sini banyak yang saya tahu ya anak-anak sini yang memang mereka beda gitu loh. Bahasa Inggrisnya tuh bisa bagus banget, nggak kayak dulu zaman kita. Ya anak sekarang tuh bisa, saya lihat keponakan saya lihat semuanya, kalian tuh hebat banget ya, padahal nggak sekolah luar negeri. Sambil mereka baca tuh cepat gitu loh, baca semua langsung di otaknya, dia ada di sini, terus tinggal dia waktu buka tuh bagus banget. Zaman dulu nggak begitu. Ya, oke. Jadi istilahnya begini, kalau baby boomer nih bedanya yang inti aja sebelum saya masuk lebih lagi. Kalau baby boomer itu orangnya sering membangun hubungan yang dekat, ya. Dan baby boomer tuh angkatan saya. Tapi di luaran saya lihat generasi X 50 tahun aja kelihatannya udah tua. Saya kumpul sama teman-teman saya gini, kamu kok sibuk banget sih? Saya sudah encok di sini, saya sudah ini, Tuhan. Saya bilang gini, saya jadi lupa umur nih kalau di sini. Karena kenapa kalian jadi kelihatan tua begini? Saya bilang gini, kerjanya cuma ya ngurusin anak, ngurusin cucu. Bukan, nggak salah ngurusin anak dan cucu. Tapi kalau pikirannya udah bilang tua, makanya saya mau bilang di sini ya, mau umur 50 ke atas, nggak pernah boleh bilang di sini, aku sudah tua. Nggak pernah tua. Tuhan tidak pernah mau kita jadi tua sebelum waktunya. Ya, jadi kalau kita di sini nggak tua, kita ini bisa nangkep juga nggak apa-apa negative thinking, nggak ya. Terus banyak baby boomer juga gaptek, jarang-jarang pakai model kayak coach gitu ya. Tapi saya lagi bangkitkan semua generasi Golden Knight. Saya lagi bikin ibadah di mana-mana. Saya bilang gini, kalau saya bisa, kenapa nggak bisa? Harus bisa, ya. Oke. Terus generasi X itu komunikasinya lebih singkat, ringkas, dan empati, nanti ada sopan santunnya ya. Orang generasi X itu memperhatikan etika. Ya, nanti ada milenial itu komunikasinya santai dan berani ngomong, ekspresif ya. Lalu kalau generasi Z itu yang seperti tadi saya bilang, komunikasinya langsung medsos. Dia kalau bahasa medsos lebih ngerti daripada bahasa macam-macam gitu, dia nggak ngerti apa sih ngomongin. Ya, dan nanti kita masuk dulu, yuk next. Nah, antar generasi ya, antar generasi. Kita ini harus saling berkolaborasi. Itu seperti di 1 Korintus 1 ayat 10 saya bacakan. Tetapi saya minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya saudara menghentikan perbantahan di antara saudara sendiri. Hendaknya ada penyesuaian di antara saudara supaya tidak terjadi perpecahan di dalam sidang jemaat. Saya mohon dengan sangat supaya saudara sehati dan seia sekata. 1 Korintus 1 ayat 10 mengatakan connecting generation. Betul nggak? Ya, oke. Lalu yang Markus 4 ayat 23. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan, dan berusahalah mengamalkan apa yang telah kalian dengar. Makin giat kalian mengamalkannya, makin banyak akan kalian pahami perihal yang kukatakan. Artinya saling belajar. Amsal 13 ayat 10 mengatakan kesombongan menimbulkan pertengkaran. Bersikaplah rendah hati, terimalah nasihat dan jadilah bijak. Saling memahami. Ya, oke. Next. Sekarang kita masuk ke generasi boomer, ya. Oke. Nah, generasi boomer ini 59 sampai 77 tahun ya. Ini generasi yang tadi saya bilang ya, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, angka kelahiran bayi booming. Ya. Dan ini orangnya itu disiplin, tekun, percaya diri dan loyal, sangat setia. Zaman dulu tuh orang setia banget. Kerja di satu tempat setia. Kalau anak sekarang terlalu banyak pilihan, jadi pindah-pindah. Jadi terus generasi yang lain, baby boomer sama X bilang gini, anak sekarang kurang setia. Karena dia punya banyak pilihan. Dulu nggak ada pilihan. Jadi setialah. Sekarang banyak pilihan. Dia cari kerjaan aja tinggal lihat gini. Jadi anak teman saya belum sampai ke Amerika loh, sudah tahu kerja ini berapa dolar dapatnya kerja ini. Jadi nanti dia datang tinggal kerja. Dulu mana bisa, kayaknya lihat itu, wih mengerikan, bisa. Nggak, sekarang high tech udah, mereka bisa ngecek semuanya. Ya, jadi memang beda. Lalu
Dia kalau generasi boomer nih pekerja keras, berkomitmen dari dulu diajarin, ayo kerja keras. Orang tua udah kerja keras, dia juga mesti kerja keras. Dulu boomer ini persaingan banyak, kerjaan belum banyak. Jadi benar-benar di apa persaingannya banyak, ya. Lalu harus kerja keras, harus berkomitmen. Saya ingat banget. Saya makan aja, kan saya makannya tadinya nggak terlalu cepet. Apa saya bilang begini, nanti kalau kamu udah lulus, ketemu sama bos, diajak makan. Kalau diajak makan, makannya lelet, nggak diterima. Makan yang cepet, kata dia. Tapi saya nggak dikasih tahu cepetnya bagaimana. Jadi saya makan gini, makannya 4 kunyah saya udah telan. 4 kunyah, 5 kunyah telan. Sampai saya akhirnya pengen belajar itu loh, diet, buku diet dulu, andang-andang apa gitu. Katanya gini, kalau gigit harus 32 kali. Terus saya mau coba nih, tiap kali gini, ya gak bisa. Kata dia sih gini, udahlah mami jangan berusaha, mami 4 kali aja udah ditelen, sekarang mau 32 kali. Kalau udah 32 kali saya gak jadi makan, capek. Ngerti gak? Biasanya kan kan ada jadi papa saya dulu. Sekarang disuruh 32 kali. Saya makan udah setengah, udah kenyang, capek di sini kan. Udah telan juga kan telan. Saya mau gigit nggak bisa karena udah ketelan. Ya memang beda, tapi dianggap harus kerja keras. Lalu dianggap kaku dan kuno, boomer. Betul nggak? Nih sekarang nih yang umur nih 59 sampai 77, kadang-kadang kita lihat kayak udah nenek-nenek, udah kakek-kakek, udah pikirannya, atau kalau nggak nenek, pikirannya udah agak ke belakang, maksudnya kaku, kuno, nggak boleh begini, nggak boleh begini, ya. Oke. Tapi boomer ini menghargai senioritas. Cuma anak-anak yang di sini milenial dan Z yang masih punya uang banyak, itu adalah boomer dan generasi X di luaran sana. Jadi kalau saya bilang sama anak-anak itu, kalian ini butuh dana dan harus pintar-pintar melobi yang generasi boomer dengan X itu yang punya duit, donatur kita. Donatur kadang-kadang nggak mau didatengin anak muda, nggak pakai acara babi bu, tiba-tiba diperlakukan seperti teman gitu. Kan gak bisa. Kalau saya di bank, itu yang punya uang semua generasi ini, yang minta dilayani prioritas, makanya dulu kan ada prioritas segala macam. Kita harus ngerti, ya. Oke. Nah terus dia suka mengajar, boomer itu suka ngajar, pengennya ngajarin juniornya, nggak begini loh caranya begini loh, caranya begini. Ini temennya mengajar ya, dan dimintai pendapat. Cuma kembali lagi, kalau saya boomer, saya tahu gini, ujungnya saya mau dapat apa yang saya mau. Ujungnya selalu saya ngomong sama Nancy, dia harus terima apa yang saya mau. Tapi saya ngerti caranya. Saya jualan, ya. Misalnya nih, ada sekali. Kalau saya pulang, biasanya Nancy itu cepat turun. Terus kita ngobrol, karena dia udah terbiasa untuk ceritain apa saja yang terjadi. Satu hari saya pulang, saya panggil-panggil kakak, gitu kan. Saya panggil dia kakak, kok nggak turun-turun ya? Terus saya tanya Tuhan, kenapa ya? Tuhan gini, kamu nggak ingat semalam kamu agak tinggi ngomong sama dia dan dia tidak suka. Oh, oke. Makan dulu aja kata Tuhan. Terus saya makan dulu, harus makan. Nah, saya pakai personality saya, punya kelebihan saya. Saya begitu masuk, saya nggak langsung gini, kakak kok nggak denger sih? Nggak mau kayak nenek lampir saya. Terus saya bilang begini, kak, saya cerita dulu, saya cari cerita dulu, cerita yang lucu, cerita yang datang. Kak, tadi tau gak, aduh gini, cerita dulu nih, karena saya pakai sangin saya cerita dulu. Terus habis itu saya bilang gini, sorry ya, kemarin mami rada tinggi sama kamu, ini terus saya peluk, sorry ya, maafin mami ya, gini. Terus udah kata gitu. Terus akhirnya udah ngobrol lagi, karena memang saya sahabat sama dia. Tapi kalau saya nggak beresin, saya jadinya ada renggang, ada gap gitu. Ngerti ya? Saya belajar untuk itu. Walaupun saya sering ngajarin dia macam-macam, saya ngajarinnya pakai cara macam-macam, ya. Dan ini kalau boomer, apalagi anak kecil yang ngeritik dia, suka menggurui, itu gak bisa. Padahal kadang-kadang anak yang lebih muda itu gergetan sama yang lebih tua. Gak ngerti. Muter-muter karena begini, sudah mental block. Kadang-kadang kan yang tua punya kebenarannya sendiri.
dengerin orang tua, saya ini nih udah lebih tahu dari kamu tahu. Padahal yang muda juga tahu yang lain beda, gitu, ngerti ya? Jadi kita nih mesti sadar. Banyaklah kalau kita mau belajarin. Tapi ini boomer, ini listingnya saya ya. Oke. Next. Kalau generasi X disebut generasi sandwich karena dia berada di antara generasi boomer sama milenial. Jadi di tengah-tengah dia, ya. Nah, dia ini mandiri, disiplin, logis nih, dan open minded orangnya ya. Nah, kalau saya cerita begini, kata Bu In, yes itu aku. Yes itu aku, kata dia. Ya, karena memang mandiri. Dia ini generasi X rata-rata mandiri. Ya, anak buah saya itu mandiri ya. Oke. Terus banyak akalnya. Ya, karena di generasi X ini kerjaan mulai ada, tapi bersaingnya kuat. Coba lihat, kalau orang tua generasi X, biasanya dia pengen anaknya sekolah sampai S3. Paling nggak S1, S2 gitu. Kenapa? Dia lihat kalau pendidikan itu penting untuk bisa berada di tengah-tengah masyarakat, persaingan, gitu. Ya, karena zamannya seperti itu. Lalu dia berpikir ke depan, utamakan pendidikan dan karir tadi ya. Oke. Lalu dia utamakan work-life balance. Orang ini begini, saya nggak mau cuma, jadi hidup ini harus ada balance. Ya, dia maunya selalu dengan keluarga, mulai perhatiin keluarga, ada work-life balance. Kalau yang sebelumnya terlalu, ya kalau kerja gitu, ya. Tapi ini mulai ada work-life balance. Lalu dia fokus pada kesuksesan pribadi, lebih fokus ke pribadi. Lalu dia luas, fleksibel, bisa manuver sesuai sikon yang ada. Ya, rata-rata di generasi X itu seperti itu. Ya, oke, next. Nah, sekarang generasi milenial. Ini disebut generasi milenial karena generasi Y pertama menjadi dewasa di saat pergantian milenium 2000. Waktu zaman 2000 itu kan mulai ganti tuh. Ya, jadi milenium. Dia sangat ekspresif dan berani menyampaikan pendapat. Milenial itu rata-rata berani menyampaikan pendapat. Saya melihat itu, ya. Suka bersosialisasi, mulai suka bersosialisasi, ya, suka bergaul. Lalu canggih menguasai teknologi dan tumbuh di era pergantian teknologi analog ke digital tadi yang saya bilang, ya. Lalu dia suka berkolaborasi apapun tuh, kalau bisa ya kerjasama, yuk kolaborasi untuk jadi kepentingan bersama gitu, kolaborasi aja gitu ya. Oke. Lalu menyukai tantangan, ini suka tantangan ya. Lalu cepat bosan tapi betul apa betul? Milenial itu suka cepat bosan, tapi udah ganti lagi nih, ayo kita mulai lagi apa gitu. Tapi sebetulnya kalau orang tuanya boomer atau generasi X itu masih cocok dengan generasi milenial. Ya, karena belum sampai teknologi banget. Masih bisa ngerti, masih bisa terima masukan dari generasi X dan generasi boomer. Saya melihat dalam pelayanan, di dalam dengan keluarga, dengan anak saya, itu masih bisa nyambung gitu. Ya, saya nyambung sih, saya nyambung misalnya gini ya. Saya kasih contoh aja nih yang paling jelas ya. Saya kalau ngobrol sama Dylan, sama Brian ya, itu saya tahu yang satu di antara milenial, yang satu generasi Z. Saya nggak mela-mela ya, tapi kita ini mesti sadar, ini bahwa ada kayak begitu. Jadi saya ngerti how to approach yang ini, approach yang ini. Jadi saya tahu, oh yang ini lebih mengerti, yang ini dalam beberapa hal ini lebih ini. Seperti itu, ngerti ya. Tapi jadinya bisa masuk karena mungkin karena saya biasa ngajar yang anak-anak seperti ini gitu. Ya, saya kemarin aja di Kalimantan Timur saya harus menjadikan kaderisasi pewaris tatah umur 20 sampai 25. Jadi kata bapaknya gini, bagaimana deh nggak tahu deh. Coach pokoknya buat mereka bisa memanage orang, bisa dihargai orang, bisa nggak terlalu tuk kan kalau anak muda pengennya gini, udah habis ganti aja semua orang, ganti yang baru. Nah terus ganti yang baru, ini kan orang lama semua yang dulu setia nemenin bapaknya sendiri waktu anaknya masih kecil-kecil. Saya bilang jangan begitu, ayo mulai wise, mulai bijak gitu segala macam. Jadi saya terbiasalah meladeni mereka seperti itu ya. Jadi saya mengerti. Tapi kalau saya melihat begini ya, kalau kita bisa ngerti mereka, kita ini menjadi maksimal. Saya juga terbantu. Ya, dan mereka kalau kita jadi contoh ya, saya sampai hari ini melihat di mana
mau itu anak pemimpin, mau itu apa, kadang-kadang gini, coach boleh nggak saya mau ajak makan coach. Begitu ajak dia udah pinter, udah tahu apa yang dia mau tanya. Coach coba ceritakan ya korelasinya antara tabungan emosi, antara kondisi, entah apa gitu, dia udah gitu. Tapi saya suka banget, ini anak-anak yang benar-benar ngerti, dia bawa buku, dia nyatet. Semakin dia belajar rajin, saya cuma dikasih makan dan saya sangat semangat menceritakan semua, sangat semangat pengen ajarin dia, gitu, pengen bagi ilmu. Tapi lihat semangatnya gitu. Ya jadi kita kalau kayak gitu, saya lihat ini bagus banget ya. Tapi kalau gini, kalau saya bilang gini, saya mau minta tolong ya, saya mau kayak gini, bilang gini, coach butuh apa? Ya udah, saya tinggal ngomong, saya butuh ini, dia tinggal langsung selesaikan. Jadi masing-masing ini punya kelebihan, masing-masing punya kendala masing-masing ya. Next. Nah, generasi Z hidup di era yang tidak kenal tanpa digital. Ini emang udah hidup begitu lahir. Ini anak cucunya ibu ini. Yang pertama kena dengan gadget, yang kedua katanya jangan dulu pakai gadget sampai umur berapa. Tapi biar bagaimana begitu pegang gadget udah tahu semua kok. Dia pegang gadget gini, dia udah padahal baru mulai loh bisa tahu tang. Apalagi kalau udah kayak nemu yang ini, dia bisa ganti-ganti. Dan dia tahu, lebih tahu dari yang tua. Emang dia lahir seperti itu. Jadi saya gini, generasi alpha ini bener-bener ya, nggak usah diajarin. Ya, jadi memang ini. Nah, saya ini kan pegang yatim piatu rumah Shalom di Bekasi. Ini anak-anaknya rata-rata generasi Z. Sampai saya geleng-geleng, sampai saya pelajari lagi generasi Z ini seperti apa. Karena mereka itu nggak bisa diajak ngomongnya dengan keras. Ya, misalnya nih, tidak suka ikuti aturan yang tidak dimengerti. Kalau kasih aturan, musisi mengerti. Kalau nggak mengerti, dia langgar terus. Cuma bilang gini, jam 6 paling lambat harus balik. Kenapa saya mesti balik? Itu kalau dikasih tahu ya. Terus kalau saya bilang begini, kalian kenapa sih langgar terus? Kalau kalian jadi mentor, kira-kira kalian dengan anak-anak seperti kalian itu kuat nggak? Nggak kuat. Kalau udah nggak kuat, kenapa nakal? Ya pengen nakal aja. Tuhan, saya bilang gini. Tapi kalau sama saya nurut. Karena saya bilang begini, kalau kan karena dia anak-anak cucu begitu, saya bilang gini, kalau sama oma, karena jarang ketemu kan, kalau mentor kan 3 hari 24 jam ya. Kalau sama oma, kalau kamu perhatikan ya, nanti kalau oma tinggal di situ, kamu kena semua kejewer sama oma. Kalau sama oma baik-baik, iya baik-baik. Kalau saya cuma sentuh dengan kasih, mereka nurut-nurut aja. Mereka nurut, karena begini, dulunya saya nggak terlalu sentuh dia, karena ada pemimpin yang sudah bisa sentuh. Satu hari saya ulang tahun, Tuhan bilang gini, ajak semua anak makan, tapi nggak bisa beramai-ramai. Cuma boleh 12 anak setiap kali. Aduh Bapak Ibu, hari itu saya seminggu sampai blenger makan gorengan, dan saya mesti pakai 2 batch. Setiap hari 2 batch, ngomong loh, sambil makan. Jadi saya ngajak mereka makan. Begitu mereka pulang sekolah, yang satu jam duluan, nanti sore yang satu lagi. Tapi cuma sentuhan seperti itu, walaupun itu kira-kira 10 hari baru selesai. Itu tiba-tiba mereka itu bisa nurut. Kalau ketemu, kan saya bilang gini, tadinya cuek aja jalan, nggak pakai manggil, nggak pakai apa. Sekarang kalau datang gini, oma gitu ya, nanti kalau nggak pakai tangan gini ya, apa. Tapi itu cuma sentuhan kecil. Saya bilang, ya ampun, diajak makan, maunya makan apa, ayo, sambil cerita, kamu bagaimana masa kecil waktu dulu sebelum masuk sini, ini segala macam. Cuma begitu doang. Saya begini, iya ya Tuhan, terima kasih, saya cuma kasih makan doang gitu, dan nggak mahal-mahal banget, makanlah di Burger King gitu ya. Cuma kita ini blenger. Ya, tapi ya saya melihat itu gitu. Nah, terus dia mager, tau mager? Dia malas gerak. Ya, daripada generasi sebelumnya. Mereka kan begini ya, ngapain sih mesti jalan pergi ke mall? Udah pakai Grab aja, datang. Betul gak? Karena ada pilihannya, dia udah banget ya. Ngapain sih jalan-jalan terus? Kalau dulu kan kita mesti jalan, cari, betul gak? Sekarang gini, ngapain kalau ada yang lain? Udah cek Grab, cek GoFood, udah ngapain?
Kalau yang tua kan gini, hah, ribet, udah mendingan jalan. Kan gak ketemu, betul gak? Jadi kita ini mesti tahu. Lalu terus generasi Z itu mahir medsos, media sosial ya, tanpa diajari tapi ketergantungannya berlebihan pada teknologi, saking berlebihan. Dan ini survei sudah mengatakannya. Kemarin kita lihat gini, saking cucu-cucunya Bu Iin semua pegang gadget, akhirnya dipuasain sama papanya. Ya, waktu dipuasain lebih mau dengar. Begitu dipuasain gadget ya. Jadi anaknya lebih mau dengar, tapi kalau enggak dikit-dikit marah kalau diambil gitu. Jadi dikasih mainan yang agak berbeda sekarang. Maksudnya itu boleh tapi nggak boleh terlalu banyak. Dan itu memang kenyataannya kelihatan lebih bisa dengar. Seperti itu ya. Oke. Lalu dia hidup di teknologi yang semakin maju, tumbuh jauh lebih pintar. Ya, jadi mereka memang lebih pintar, lebih rentan tapi dengan hutang karena gaya hidup. Nih sekarang yang kena pinjol siapa? Generasi Z. Wah, dikit-dikit karena gaya hidup pinjol. Pinjol uangnya kan kayak bunganya kayak tengkurak. Bunga mereka kan tinggi banget. Dan itu banyak kejadian di tempat kami. Sampai mesti selesai ya. Kita sudah selesai, nggak boleh pinjol-pinjolan. Ngerti ya? Karena gaya hidup. Kalau zaman dulu kan dihemat. Kalau bisa, kenapa sih mesti beli itu, kan nggak perlu. Kalau anak sekarang dia beli khusus supaya kelihatan prestisnya. Memang beda kok. Ya, tapi kalau saya suka ajarin, ngapain sih beli gitu kayak gitu. Beli boleh satu, nggak boleh beli banyak-banyak. Tapi caranya memang beda. Nanti caranya di kantor juga beda. Ya, kalau kita zaman dulu, apalagi yang biasa punya papanya punya toko, yang punya apa, kalau kita bisa kerjain sendiri supaya kita nggak bayar orang lain, kan lebih banyak, lebih enak. Betul nggak dulu? Kalau bisa kerjain sendiri. Kalau bisa, kalau mau bikin bakmi, kalau jualannya mie, kalau bisa dia belajar bikin mie-nya, nggak minta dari orang lain. Kalau minta dari orang lain kan lebih mahal, betul nggak? Cost-nya lebih banyak. Kalau dia bisa hampir buat mie sendiri, lebih murah. Tapi zaman sekarang mereka lihatnya beda. Lihatnya begini, kalau saya pakai orang yang ahli ini, saya nggak perlu belajar yang kayak gitu. Tapi saya ambil, nanti saya udah hitung itu cost-nya semuanya, dan dia itu akan menghasilkan lebih banyak. Kan zaman dulu misalnya mie aja, ya udah bikin sendiri, itu nggak terlalu bervariasi. Tapi kalau misalnya gini, dia ambil dari mana-mana, mie-nya ini misalnya sekarang ada mie hijau, ada mie apa, daripada bikin sendiri, ribet kan? Lebih mahal kadang-kadang. Kalau dia pakai orang lain kan dia karena sekaligus beli buat banyak, itu lebih murah. Dan itu memang cara berpikirnya berbeda. Ya, jadi kita ini harus belajar. Dan dianggap generasi Z ini cepat nyerah karena banyak pilihan. Itu yang tadi saya bilang, banyak pilihan. Mereka itu bukannya nggak mau setia, tapi karena gini, di sini ada pilihan, di sini ada lagi. Karena mereka bisa searching, bisa browsing. Oh di sini gajinya segini, ini, oh ini. Anak sekarang ya generasi Z sampai bisa cicil rumah, cicil apartemen. Dia tinggal main itu kok, main saham atau main apa bro, pokoknya bener nggak, main bisnis itu dia udah dapat, walaupun uangnya tinggal nanti ditarik. Tapi mereka udah tuh satu hari bisa berapa ratus dolar untungnya. Dan mereka bisa cicil rumah loh. Itu kejadian dengan anak kami, anak buah saya dengan anaknya. Dia tantang malah gini, ya udah kamu cicil aja itu apartemen sampai bisa lulus, supaya dia ada motivasi untuk cari uang gitu. Tiap hari dia cuma main di komputer, akhirnya dapat uang. Kita gini, dapat uangnya gimana caranya? Dan mereka bisa. Ya. Oke, jadi ini yang memang generasi ini tidak kenal tanpa digital ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, generasi milenial dan baby boomer itu terutama kalau generasi baby boomer dengan X itu kan ada rada-rada mirip gitu ya. Tapi generasi milenial sama generasi Z. Nah, misalnya nih, kalau lihat gambar ya. Milenial itu cakap teknologinya 54%. Kalau baby boomer ya
nggak ada, ya. Lalu kalau materialis 45%, tapi kalau di sini lebih, kalau yang ini lihatnya lebih ke materi gitu ya. Egoisnya 39%, pemalasnya 34%, arogannya, kesombongannya 33%. Tapi kalau baby boomer sopannya aja 47%, ya. Pekerja kerasnya 41%. Lalu berorientasi pada kelompok, jadi dia nggak pribadi ya, nggak sendiri, nggak egois 32%. Lalu dia berpendidikan baik 31%, harus berpendidikan baik, dan beretikanya 30%. Jadi memang beda. Nah kadang-kadang sekarang saya waktu cerita ini di Mahanaim, mereka bilang gini, pantesan saya ini terus sama anak saya. Kenapa sih kalau ngomong nggak bisa sopan sama mama, sama papa? Kenapa sih? Karena mereka begini, nggak salah kan ngomong apa adanya. Tapi buat orang tua zaman dulu itu nggak sopan. Tapi anak sana gini, loh aku ngomong kenyataan. Jadi nggak ketemu. Ngerti ya? Tapi saya ingat nih, saya dengan klien saya bilang gini, kamu boleh menyatakan itu ke orang tuamu, tapi pakai cara di mana papamu itu masih sama mamamu masih ada etika. Misalnya gini, kalau boleh saya usul, papa begini. Tapi anak sekarang ya itu ajaib banget. Kemarin teman saya cerita, waktu saya habis ngomong gini, dia bilang gini, pantesan dia bilang gitu. Jadi ini lagi ada new business, banyak new business dengan orang luar. Mereka itu sering meeting, nanti mereka ambil orang lain yang bikin reportnya. Itu orang, terus satu hari dia bawa anaknya generasi Z nih, pergi ke Singapura, kemana-mana, suruh ikutin papa mamanya lagi bisnis, ngobrol bisnis gini. Tiba-tiba anaknya bilang gini, udah aku buatin aja, tek 1 jam jadi. Dia bayar orang sebulan baru jadi. Bener juga ya katanya. Ngapain aku cari orang lain, nih anak begini. Coba terus terang ya Bapak Ibu, kalau orang generasi X, generasi boomer itu kalau lihat tabel, tahu tabel sekarang ini kan kalau ngisi apa-apa pakai tabel. Ini yang generasi X aja lihat tabel pusing. Tapi kalau generasi milenial sama Z itu lihat tabel udah biasa, makanan mereka tinggal masuk kok, tetep itu lebih sistematis. Betul. Jadi saya suka gini, ampun kemarin nih letret nih ya. Saya coba ngasih ke generasi X gizi. Namanya minta ampun, gak ngerti lagi maksudnya gimana sih coach, maksudnya gini. Saya sampai gini, tolong kasih saya generasi Z atau milenial, suruh telepon saya, nanti saya ajarin, suruh misinya begini. Ngomong sama kamu gak jadi. Ngerti ya? Jadi memang beda frame-nya. Nanti frame gak? Apa sih ya? Cara dia melihat itu, cara pola berpikir itu, nah itu beda gitu ya. Jadi coba kita next ya, kita belajar sekarang nih cara berkomunikasi baby boomer. Dia lebih suka bertatap muka dan menghargai hierarki atau ya senioritas ya, dan etika. Jadi kadang-kadang zaman dulu karena senioritas yang bawah nggak bisa naik. Kalau sekarang by performance. Sekarang di mana-mana karena kinerja orang bisa naik. Ya, kalau zaman dulu kan di situ terus yang bawa-bawa nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Lalu suka dengan hubungan personal dan formal. Selalu bangun hubungan dulu. Ya, jadi kalau sekarang yang generasi yang lain rada beda. Tapi kalau boomer seperti itu, lebih memperhatikan sikap dan bahasa tubuh lebih dari kata-kata. Kalau ketemu sama orang baby boomer, dia akan lihat begini begitu masuk sikapnya bagaimana. Itu pasti dia lihat dulu. Dia nggak lihat pintarnya dulu. Dia lihat sikapnya. Walaupun dia lihat secara CV ini bagus, begitu dia lihat sikapnya nggak bagus, dia nggak mau hire. Itu baby boomer. Ya saya ingat saya lah. Saya kalau lihat orang-orang baru datang, saya walaupun lihat ini IP-nya bagus banget. Tapi begitu dia datang, dia nggak ada sopan santunnya ngomong ini. Buat saya udah coret. Saya nggak mau melihara yang kayak begini, ribet. Betul ya, karena masih kan di baby boomer. Tapi saya ini menyesuaikan diri, jadi saya mengerti ini cara, ini anak begini gitu. Ngerti ya? Saya nggak kekeh dengan apa yang ada terjadi di baby boomer gitu ya. Lalu lebih tidak suka dengan nada diperintah. Makanya kalau baby boomer punya anak suka merintah, ini dia nggak suka.
Tapi sampai hari ini sih ya, saya ini bukan cuma ngomong sih, saya belajarkan untuk bagaimana service excellent, bagaimana semua. Hari ini saya bersyukur, anak-anak muda itu belajar dari saya. Saya tahunya dari mana? Kalau saya ulang tahun, itu pasti mereka itu japri satu-satu. Dan mereka bilang begini, makasih ya coach sudah menginspirasi kami. Padahal saya nggak jangan deket loh. Tapi kan mereka lihat kalau lagi meeting, kalau lagi saya berinteraksi dengan orang lain, dia bilang gini, coach makasih ya bisa jadi teladan sampai hari ini. Saya bilang gini, itu semua karena Tuhan aja. Ngerti ya? Tapi kalau kita bisa jadi teladan, kita akan tuai banyak hal yang sebetulnya kita nggak bisa, tapi orang lain akan memberikannya itu kepada kita. Ya. Terus terbuka dan suka yang transparan dan hargai disiplin. Orang baby boomer suka disiplin. Ya, oke. Sekarang next. Oke. Sekarang generasi X. Ini rata-rata generasi X ya. Terus tidak suka berbasa-basi. Kalau ngomong to the point aja, jangan basa-basi. Ya. Lalu daripada penjelasan melalui personal chat, generasi ini lebih suka melalui email. Waktu itu kan generasi X ini kan baru mulai tuh email, belum ada chatting-chatting yang lain. Emailnya Gmail itu bisa ada chat, masih ingat gak ya? Kalau yang masih muda nge-chat. Nah, jadi mereka suka email. Cara berkomunikasinya suka nggak formal tapi masih tetap sopan. Lalu suka berbicara dengan lugas dan langsung pada inti pembicaraan. Ya apalagi kalau temperamennya koleris. Jadi maunya gimana? Itu langsung lugas dan cepet gitu. Ini generasi X. Ya, oke. Kita jadi generasi X ini juga yang dan mereka itu mereka itu menempatkan nilai penting pada kualitas hubungan seperti kejujuran, saling mendukung dan kepercayaan. Ini sangat dipegang. Ya, padahal kalau generasi selanjutnya yang lain nggak terlalu, ya udah nggak apa-apa, pokoknya aku tahu bisa pakai dia gitu. Nah ini kalau kualitas hubungan yang generasi X ini, mereka itu mau ada kualitas hubungan, orangnya sopan apa enggak, hubungannya bagaimana, jujur enggak, saling mendukung dan bisa dipercaya. Ya, lalu jadi generasi X ini menghargai kedekatan dalam hubungan interpersonal, suka dengan hubungan kekeluargaan. Saya melihat begini, kalau seorang kepala cabang generasi X, kalau dia datang itu dia pasti hubungin dulu satpam, hubungin dulu CS apa semuanya itu, dia rangkul dulu baru dia kerja. Seperti itu, karena dia tahu hubungan itu akan membantu dia, karena dia suka dengan hubungan. Ya. Next. Generasi milenial. Generasi milenial itu ketika hal yang diperbincangkan sangat serius, dia lebih baik bicara empat mata walaupun diawali dengan chat personal. Biasanya chat personal dulu, habis itu dia kita ketemu ya. Deal, finalize. Ya. Lalu dia juga pasti tahu lah sopan santunnya masih sopan, namun tidak suka dengan pembicaraan dengan gaya serius. Orang milenial gitu, saya terlalu serius begitu. Ya, lalu dia biasanya suka menyapa lebih dulu, lebih berani, lebih ekspresif kan, lebih ini. Nah itu milenial. Makanya milenial sama generasi X dan boomer masih lebih cocok, karena masih ada nilai-nilai itu. Oke, nah sekarang kalau generasi Z, sering menggunakan chat personal, medsos, email dalam berkomunikasi. Buat dia itu makanan sehari-hari IG. Tapi buat generasi Z, Facebook itu udah kuno. Ya, kalau dulu generasi X itu mainnya Facebook. Milenial aja masih Facebook ya. Tapi generasi Z sekarang udah gak ngerti tuh Facebook apaan sih, kuno. Adanya lah IG. Twitter juga jarang-jarang, kayaknya lebih IG ya. Lalu cara berbicara sering dianggap kurang sopan, tidak teratur dan sedikit asal. Karena generasi Z tiap hari lihatnya handphone, berkomunikasinya handphone. Antara orang tua aja sama orang tua dia pakai handphone, malas menghadap pakai handphone. Betul gak sih? Ya sekarang saking canggihnya begitu. Saya juga sekarang saya tidur di bawah, anak-anak saya tidur di atas. Saya kalau mau manggil dia saya nggak mau naik, tinggal telepon aja atau saya chatting aja, bangun gitu. Ya, tapi ya kalau generasi Z lebih nggak ngerti karena dia biasanya berhubungan dengan medsos yang nggak perlu sopan santun. Ya, lalu memiliki istilah gaul dalam berbahasa.
Lalu dia mudah mengungkapkan pendapat atau komentar. Netizen karena baca itu netizen ya macem-macem gitu ya. Terus tapi sulit mengucapkan maaf dan terima kasih. Generasi Z karena biasanya dia hubungannya dengan IT ya, jadi nggak terlalu mesti bilang terima kasih dan segala macam. Dan itu makanya anak-anak sekarang ini harus diajarin. Kalau diajarin dia bisa menembus ke yang lain-lain sampai generasi X. Makanya saya ingat banget ya, kayak anak-anaknya Panglima itu dari awal dia udah dikasih tahu, kamu sama Coach Irin sama Pak Luki harus hormat sampai kapanpun. Jadi mereka itu hormat sama saya, itu udah dididik. Jadi apapun mereka tetap hormat sampai hari ini, terutama sama kami berdua ya, karena ya cikal bakal ini ya. Jadi tapi mereka diajarin dan itu diterapkan di otaknya dan dia tahu harus hormat gitu. Ya, jadi kita mesti kolaborasi bersama-sama supaya kita akan lebih bisa kerjasama ya. Oke. Nah sekarang tips melobi beda generasi. Kita harus ngerti kalau kita ngelobi, mau kita yang ngelobi yang bawa ngelobi kita harus tahu setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Ya. Lalu pribadian juga berbeda. Kepribadian saya nggak bahas karena dulu kita udah bahas ya, dari sanguin, koleris, ya, melankolis, ya flegmatis. Lalu tunjukkan sopan santun, good manners dan sikap menghargai. Itu kalau yang muda, yang milenial dengan Z mau ketemu dengan baby boomer dan X harus bisa punya sikap sopan, ya, dan sikap menghargai akan sangat membantu kalau sudah membangun hubungan yang akrab dan kekeluargaan. Saya melihat banget itu terjadi di anak-anaknya Panglima. Ya di anak saya juga itu Nancy ya, kalau tahu anak saya Nancy wajahnya kan wajah kayak anak kecil gitu ya, wajahnya masih junior banget gitu. Dia kan terapiin anak-anak yang bermasalah. Jadi kalau orang baru datang ini yang punya nih gitu, bingung gitu lihat Nancy. Tapi begitu dia ngomong mereka baru luar biasa ya, mereka terima dan segala macam gitu. Jadi karena orang-orang yang generasi X dan ini akan lihat sikap, lihat mannersnya, lihat ininya semua, dan itu akan sangat membantu kalau kita bisa seperti itu. Lalu gunakan kosakata yang sopan dan respect, ada menghargainya ya. Oke. Tunjukkan sendiri saudara bisa dipercaya dan menyelesaikan tugas. Ya sebetulnya yang bawa-bawa, saya melihat generasi milenial terutama Z ya, kalau ngerjain apa itu cepet luar biasa. Cepet, saya pikir karena otaknya bikin pepet itu cepet banget ya. Lalu utarakan pendapat dengan terstruktur, artinya sudah dipersiapkan dengan urutan yang jelas. Itu kalau kita ketemu profesional yang lebih tua, yang udah CEO dan segala macam, dia lihat kok kalau ini udah siap apa belum siap. Kalau udah siap dia lebih menghargai ya. Lalu berikan update apa yang saudara sudah kerjakan kalau ini berurusan dengan tugas yang harus diselesaikan. Dan itu orang-orang ini akan lebih percaya. Kalau mereka udah percaya, mereka akan memberikan banyak hal ya, sampai kasih pabriknya. Itu banyak yang rebutin tuh Joshua Christian tuh, coba datang ke provinsi mana, ngurusin pabriknya, ngurusin apa, karena dia diajarin dari kecil. Dan saya melihat kalau kita bisa saling connection ya, connecting itu akan sangat bagus. Nextnya ya, connecting generation untuk kerja maksimal. Mari kita saling mendengarkan, saling belajar dan saling memberi ruang antar generasi sampai kita bisa bekerja sama dengan kuat sampai generasi finish. Saya nggak bisa cerita semua sih, tapi ini banyak banget. Kita bisa ngamatin antara kita dengan generasi anak kita dan semuanya. Saya coba pelajarin gitu ya, saya coba pelajarin selalu. Oh kalau anak ini lihatnya kenapa sih mesti seperti itu gitu. Kadang-kadang dulu saya kalau bilangin sama ada beberapa orang gini, kalau kamu mau pergi, kamu harus ngomong sama orang yang saya pilih jadi pemimpin di rumah Shalom misalnya. Nanti dia bilang gini, kenapa saya mesti lapor? Loh, itu ada hierarkinya. Kalau dia tahu jam sekian mentornya pergi, kan dia mesti tahu kamu nggak boleh begitu, gak sopan. Ngerti ya? Tapi banyak hal bisa diterapkan, bisa saling menerima, bisa saling menangkap yang maksimal gitu ya. Nanti mungkin kalau nanti ada sesi tanya jawab, mau tanya siapa yang ngalamin hubungan dengan anaknya lancar banget?
Siapa yang punya masalah dengan anaknya? Di sini banyak golput. Artinya gini, nggak apa-apa, kita belajar. Saya belajar kok untuk ngerti generasi demi generasi. Makanya saya, misalnya nih ya, saya lihat anak Alfa. Ini kasih contoh yang jelas aja. Anaknya, cucunya Bu Iin, itu kalau ada bunga omanya, dia cabut, kan anak belum cabut ya, dicabut. Saya nggak betah liatin, berkali-kali udah begitu. Saya nggak, bukan sama sekali, saya liatin dicabut. Ini bunga dari bagus sampai bolong-bolong gitu ya, dicabut udah. Namanya oma kan nggak negur gitu ya. Tapi saya begini, caranya saya negur anak ini bagaimana? Ada sekali saya duduk, dia lagi duduk di situ, dia lagi cabut-cabut. Terus saya duduk di sampingnya, saya bilang begini, Miel kan tahu bunga ini kan buat Tuhan. Miel mau kan Tuhan itu senang. Tapi kalau udah bolong-bolong, bunganya jelek, kasih ke Tuhan. Lebih baik nggak dia cabutin. Tuhan kan yang maunya Tuhan senang. Dia nggak jawab. Ini sesuai dengan temperamen ya. Dia nggak sesuai dengan dia sih. Diam-diam dia mundur ke belakang. Dia cari babysitternya. Sejak itu saya perhatiin anak ini nggak macam itu. Cuma saya deketin, saya nggak boleh bilang, nggak boleh. Itu akan dicabut sama dia. Tapi saya duduk, ini lagi kebaktian loh. Saya duduk di sampingnya gini, ngomong kayak begitu. Saya tahu anak ini cinta Tuhan. Anak ini nari buat Tuhan dan semuanya. Saya tahu. Itu kan gak bagus. Tuhan gak suka. Sudah bolong-bolong. Itu otomatis loh. Omanya juga gak tahu saya ngomongin begitu. Tapi saya perhatiin besoknya, gak pernah ngambil. Tapi memang bercampur-campur lah. Sampai sekarang aja saya masih kerjain generasi set yang ada di rumah Shalom. Aduh, ajaib-ajaib. Tapi yang bagus ya bagus gitu. Tapi yang kalian bayangin ya, kalau dari Papua diomongin ya. Tapi pemberontakannya kan Papua ya. Pemberontakannya nggak punya manners dan segala macam. Ya sudahlah, saya bilang gini, haleluya puji Tuhan dah. Tapi setiap kali ketemu saya, ya oma. Tapi nanti kerja lagi, kabur lagi. Sampai begini, Tuhan dia anak mau diapain gitu ya, tahu nguji sabaran sih. Ya jadi mudah-mudahan memang bisa dicari tahu lah lebih banyak lagi, tapi lebih pelajari satu sama lain. Yuk kita harus connecting generation. Mungkin di kantor, di tempat kerja, mungkin di keluarga, selalu di keluarga. Ya, di keluarga, di tempat kerja, di tempat sosialisasi. Kan sekarang banyak anak muda. Orang di gereja-gereja juga yang kerjain semua pemusik dan segala macam, semua anak muda. Kalau di tempat kami malah penari-penari semua anak muda. Tapi kalau kita nggak bisa, sekarang kita lagi ajarin nih. Soalnya generasi yang ini nih kalau jalan nih ya, jalan naik ke lantai 5 kami nih. Saya loh coach yang dia kenal, jalan aja. Saya kira Tuhan, ini penari senior. Saya bilang ini, nanti kalau jemaat yang generasi X sama boomer udah ilfil ngelihat dia nari, karena udah gini, tadi aja kayak nggak kenal. Betul kan, rugi ya. Jadi kadang-kadang memang beda. Saya pernah bawa penari-penari, saya ajak ke pasukan yang menikahin anak. Saya bilang gini, ayo belajar ya, untuk ada service excellence-nya, ada semuanya. Mereka nari nggak pakai persiapan, nggak apa, udah sekali itu aja nggak ada yang mau panggil lagi. Saya bilang gini, harusnya kalian ini bisa kemana-mana, tak bawa kemana-mana, kalian tunjukin dong. Nah sekarang mulai itu bagus gitu ya, mereka bahkan dimintain terus-terusan berkali-kali. Ya, nah Bapak Ibu, hari ini saya mau bagikan senjata 2 bintang. Ya di sini karena banyak gini-gininya. Kemudian kalau di tempatnya bujur kan sebagian juga kesini, tapi banyak kan gini di sini. Jadi waktu saya ulang tahun kemarin, Tuhan bilang gini, engkau harus impartasi. Jadi dalam hidup saya Bapak Ibu, Tuhan bilang begini, ini kan 2 bintang Daud ya.
jadi bisa dipakai ini. Tulisannya itu adalah ada tulisan Bapa, Putra, Roh Kudus. Waktu itu saya dapatnya gini, Bapa, Putra, Roh Kudus kalau bergabung nyatu dengan bintang Daud kan 6 titik ya. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus bergabung dengan roh, jiwa, tubuh kita. Itu kita nyatu, kita intim. Kita akan melaksanakan apapun dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Nggak ada yang mustahil, akan bisa kerjakan. Lalu kedua adalah di sini ada meterai cinta. Karena saya selalu bawa meterai cinta sebagai mempelai, saya pegang meterai cinta. Kalau kita ditanam Tuhan meterai ini cinta, kitanya nggak akan berkutik kemana-mana. Buat saya dalam hidup saya ini karena cinta Tuhan lah, saya bertahan. Bukan cuma bertahan, saya lari terus. Sampai hari ini saya melihat meterai cintalah yang membuat saya kerjakan apa yang Tuhan mau. Ya misalnya nih, saya baru-baru ini karena tugasnya adalah kamu tuai dan kamu harus melayani generasi Golden Night yang tadi saya bilang umur 50 ke atas. Dan saya ngerjainnya dengan passion. Saya bilang ini, oke, saya ambil Tuhan untuk itu. Dan tiba-tiba kayak itu tepat banget. Ya, saya didoain, saya coba pemimpin bilang gini, kamu ngerjain apa sih Ren? Kok Tuhan sangat suka dengan apa yang kau kerjakan. Jadi saya melihat kalau kita bisa gabung ya keintiman, masuk dalam kedalaman ketika kita nyatu dengan Bapa, Putra, Roh Kudus. Terus ada meterai tahta. Meterai tahta itu biar Tuhan itu bawa kita dalam hadirat Tuhan. Ya kita kan pernah sharing tentang dari perantaraan, ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya. Dan meterai tahta inilah waktu kita membuat penetapan pakai meterai tahta. Karena di ruang maha kudus itulah terjadi sidang ilahi. Ya ngerti nggak ngerti pokoknya hari ini terima impartasi nanti dibagikan ya. Oke, terus ada meterai semesta. Kalau ada meterai semesta berarti Tuhan itu memberikan sebuah otoritas untuk mengendalikan waktu dan masa. Kalau kita punya itu kita katakan iblis 666 kau tidak boleh masuk ke Indonesia dan dunia dulu sampai tuaian jiwa-jiwa digenapi. Ya, kita yang menentukan sekarang ini bencana kita harus tentukan. Kita harus katakan tidak boleh ada bencana. Banjir harus ditahan. Tidak boleh ada korban banyak. Ya segala macam. Oke. Terus Tuhan tuh ngomong gini, ini dua generasi seperti generasi Musa dan Joshua, ini connecting generation, dua bintang Daud. Ya. Lalu Tuhan juga bilang bahwa ini seperti generasi, kalau baca di Yoel 2, itu kan semua dari yang tua, yang tengah, yang anak kecil itu mereka terima mimpi dan segala macam. Itulah yang Tuhan mau kerjasamanya itu. Saya juga sampai hari ini karena Tuhan itu yang melengkapi. Dan saya mau impartasi bahwa Tuhan katakan begini, karena kesetiaan yang di Tuhan taruh dan spirit of excellence. Spirit of excellence cuma bukan kerja senyum-senyum begitu, bukan. Tapi spirit of excellence dalam merespon. Kalau Bapak Ibu dengerin khotbah saya, kan selalu saya ajari merespon dengan benar. Nah waktu saya diajarin respon dengan benar, sampai diberi kepercayaan untuk naik level dan naik level. Sampai level kita ini bisa masuk ke level raja-raja. Artinya kita bisa masuk ke istana kerajaan. Artinya orang yang kerja di istana kerajaan sama di emperan kan beda ya. Istana kerajaan harus yang the best bisa masuk ke istana kerajaan. Jadi Tuhan tuh bilang begini, ada kesetiaan, ada mengabdi. Saya ini mengabdi 4 generasi. Saya mengabdi ke Pak Yusak, Ibu Iin, Joshua dan Stephen, dan di keluarga ini ya, Mikael dan Elliot. 4 generasi saya layani mereka dan saya tahu apa yang mereka butuhkan. Kadang-kadang saya coba di situ. Saya coba cover kalau ini lagi gimana gitu. Jadi Tuhan bilang impartasi tolong dibagi dulu. Satu orang satu aja ya. Soalnya mau dibagi lagi. Ada yang bantuin lagi aja anak-anak. Ini yang bisa diputar cuma satu sisi ya, nggak bisa.